Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pekan lalu sempat beredar wacana bahwa pemerintah akan meniadakan premium dan pertalite tahun depan atau di tahun 2022. Hal ini kemudian menuai pertanyaan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat hingga pengamat. Lalu betulkah dua jenis BBM ini akan ditiadakan pemerintah tahun depan? Kita akan cek faktanya bersama pemirsa. Namun terlebih dahulu kita akan melihat terkait dengan wacana atau muncul sebuah pertanyaan, betulkah premium dan pertalite ditiadakan tahun depan? Kalaupun ini betul, apa sebetulnya tujuannya? Ternyata poin pertama pemirsa kita bisa lihat di sini, untuk peniadaan premium dan pertalite ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan saat ini. Kemudian untuk oktan BBM yang terkategori ramah lingkungan itu berada di atas angka 91. Sedangkan untuk oktan premium dan pertalite berada di bawah ambang batas itu. Untuk premium angka oktannya berada di 88 dan pertalite ada di angka 90. Tetapi betulkah kedua jenis BBM ini betul-betul akan dihapus atau ditiadakan oleh pemerintah pada tahun depan? Kita simak pernyataan dari Direktur Utama Pertamina berikut ini. Alhamdulillah selama dari Juni 2020 sampai dengan hari ini, karbon emisi yang berhasil kita turunkan adalah 12 juta ton. Karbon CO2 ekuivalen, dan itu adalah sebagai kontribusi dari masyarakat yang beralih dari penggunaan premium ke pertalite, dan tentu saja di penggunaan untuk mesinnya juga lebih baik dan juga lebih efisien. Nah, tahapan berikutnya itu seperti apa? Kami pun akan mendorong masyarakat untuk menggunakannya lebih baik lagi supaya tadi sesuai dengan ketentuan kan minimum 91 itu ke Pertamax. Tetapi tidak ada kebijakan hari ini yang untuk menghapuskan pertalite, itu tidak ada. Jadi ini kembali lagi kita ini adalah lebih ke edukasi ke masyarakat, karena nanti kita akan merasakan sama-sama manfaat dari program Langit Biru ini. Jadi pertalite ini masih ada di pasar, jadi silahkan, tapi kami mendorong agar menggunakannya lebih baik, yaitu Pertamax, supaya kita bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan karbon emisi di Indonesia. Alhamdulillah. Baik, kita sudah dengarkan bersama pemirsa dan dipastikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina bahwa di tahun depan untuk BBM jenis pertalite masih ada. Karena memang untuk menghapuskan jenis-jenis BBM ini tidak bisa serta-merta, tidak bisa langsung seperti membalikkan tangan seperti itu. Ada tahapan yang harus dilewati. Seperti yang sudah kita rangkum pemirsa, untuk di tahap pertama atau di tahap 1, pengurangan premium dan juga edukasi penggunaan BBM untuk oktan yang di atas 90 ini di tahap pertama. Kita lihat pengurangan premium saja di situ. Ini di tahap 1. Kemudian di tahap 2, pengurangan premium dan pertalite. Dan disertai juga dengan edukasi masih dengan penggunaan BBM oktan di atas 90. Barulah di tahap ketiga, penjualan BBM di SPBU hanya tersedia 2 varian, yakni Pertamax dan Pertamax Turbo. Tetapi ini masih jangka yang cukup panjang, masih berada di tahap 3. Kita melihat kenapa Pertamina nantinya di masa depan hanya akan menjual Pertamax dan Pertamax Turbo. Karena kita lihat oktannya di sini. Untuk oktan Pertamax ada di angka 92, sedangkan untuk oktan Pertamax Turbo ada di angka 95. Tadi di slide pertama saya mengatakan bahwa untuk BBM yang ramah lingkungan ini nilai oktannya berada di atas 91. Jadi hanya 2 jenis atau 2 kriteria jenis BBM non diesel inilah yang memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian kita akan melihat sebetulnya selama 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2018 hingga 2020 seberapa besar persentase konsumsi premium dan pertalite. Kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk warna kuning kita lihat ini adalah untuk penggunaan atau konsumsi premium, kemudian untuk warna hijau ini adalah konsumsi pertalite. Di tahun 2018 kita lihat angka 31,3% untuk premium, kemudian untuk jenis pertalite di angka 52,4%. Angka ini kemudian bertambah pemirsa di tahun 2019.
Untuk premium naik 2%, kemudian untuk Pertalite bertambah menjadi 56,3% untuk persentase penggunaannya. Kemudian sampai dengan bulan November tahun 2020, kita lihat di situ ada 10 atau pengurangan 10,3 atau penurunan 10,3% penggunaan premium oleh masyarakat Indonesia sampai dengan November tahun 2020, sedangkan untuk penggunaan Pertalite masih terus bertambah hingga mencapai 63%. Penggunaan premium, penggunaan Pertalite atau penggunaan BBM yang oktannya berada di atas 91 ternyata ini juga berdampak positif untuk lingkungan seperti yang sudah saya singgung tadi di awal. Kita melihat apa saja dampaknya. Perubahan premium ke Pertalite atau peniadaan 100% penggunaan premium di masyarakat Indonesia ini akan bisa menurunkan kadar karbon dioksida sebesar 14%. Kemudian nantinya jika sudah tersosialisasikan atau berada di tahap ketiga seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perubahan Pertalite ke Pertamax ini akan bisa menurunkan lagi kadar karbon dioksida sebesar 27%. Jadi kalau nantinya di masa depan kita hanya menggunakan BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, kita lihat bahwa akan ada penurunan kadar karbon dioksida di udara sebesar 41%. Dan ini dilakukan demi terciptanya lingkungan yang sehat untuk masyarakat. Baiklah, kita akan segera menuju ke slide berikutnya untuk mengetahui bagaimana posisi harga BBM non-diesel sampai dengan saat ini. Ada 3 jenis, saya masih masukkan premium pemirsa sampai dengan Desember 2021. Per liter dijual dengan harga Rp6.450. Kemudian untuk Pertalite untuk di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar Rp7.650. Kenapa saya perjelas ini di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? Kalau saya melihat di aplikasi atau di website mypertamina.id itu akan ada pembedaan harga-harganya di masing-masing provinsi di Indonesia. Ini terkait dengan distribusi ke wilayah tersebut. Sedangkan untuk harga Pertamax berada di angka Rp9.000 per liternya. Jadi jelas di sini pemirsa bahwa yang akan ditiadakan mulai tahun depan adalah BBM jenis premium. Langkah ini kemudian selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana Indonesia sendiri mematok bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29% di tahun 2030. Selain berdampak positif pada lingkungan, penggunaan BBM dengan oktan 92 ke atas juga bisa membuat kinerja mesin kendaraan Anda lebih ringan, kemudian memperpanjang umur mesin kendaraan dan jarak tempuh kendaraan Anda bisa semakin jauh. Di sisi lain, populasi negara pengguna premium saat ini hanya tersisa 7 negara termasuk Indonesia. Sedangkan negara-negara lainnya sudah menggunakan BBM dengan minimal standar Euro 4 atau bahan bakar dengan angka oktan minimal 92 berstandar internasional.